terakhir itu sangat baik sekali masukan buat kita. Jadi saya kira-kira tanya ini Pak, kalau harga minyak goreng itu 14.000 itu CPO di Indonesia itu Bapak itu harus beli harga berapa? Jadi kita ini nanti harus menangkan ke pemerintah gitu loh Pak. Pak Adi loh. Bapak harus beli CPO-nya itu harga berapa? Murah Pak. Berapa? Kalau kita katakan 10.000 aja Pak, ongkos olah kita katakan plus ongkos kapal, ini kasar-kasarnya aja ya, itu 1.000, itu 11.000. Ya jadi, belum olahnya, belum plastiknya, belum dusnya, belum transportnya. Jadi itu sudah dan jualnya bukan 14.000. Kita jualnya mungkin buka juga tidak bisa 13.000. Kalau supermarket yes 13.000. Tapi kalau kita jual ke toko itu kan mereka masih ada rantai lagi ke rantai lagi, D1, D2 rantai ini loh. Nah berapa? Kalau Bapak Presiden nanti ke warung beli 18.000, habislah kita. Bapak Presiden kita suka di warung bukan suka di toko, bukan lain. Jadi berapa? Nah ini kan bingung. Jadi inilah Pak. Jadi kalkulasi pun sulit. Gimana cara kalkulatornya? Ya Pak. Ya gini Pak, saya kan tanya ini kalau ya, seandainya ini bisa. Kita bukan jual kemasan lah, yang curah lah. Oh, kan, kalau curah lain lagi. Lah ya itu kan ini kan kita nyari porsi yang paling enak dan paling bisa dibeli oleh masyarakat. Oh, curah 10.000 is oke karena tambah 1.000 ongkos olah ya kan udah 11.000. Transport segala macam 12 sudah selesai. Ya, sedangkan sampai di daerah 14 itu yakin. Ya, terima kasih Pak. Dimanapun ya. Okay. Ya, masukannya ini terima kasih. Jadi kita ini kan nanti kalau bicara dengan pengambil keputusan itu kan harus jelas bagaimana pengusaha kelapa sawit ini tidak rugi, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati harga sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Masalah saya dengar di Malaysia itu kan cuma harganya 8.500 per liter. Apa itu betul atau enggak, kita kan bacanya di media, bukan kita beli di sana gitu loh. Oh itu subsidi. Nah itu kita kan harus jelas semua gitu loh. Jadi jangan ada salah di antara kita. Kita ini juga waktu harga CPO murah Pak. Pengusaha kelapa sawit kan juga kesini juga minta protek bagaimana pengusaha sawit ini nggak sampai rugi kan gitu. Jadi kita ini kan harus sama-sama menguntungkan antara masyarakat, pengusaha minyak, pengelola minyak dan pengusaha CPO. Jadi nanti keputusan yang terbaik buat kita semua itu apa? Karena ini kan kepentingan masyarakat banyak, apalagi sebentar lagi ini menghadapi bulan Ramadan yang akan banyak menentukan kebutuhan-kebutuhan masalah makanan ini kan gitu. Jadi saya berharap pemerintah ini nanti kedepannya ini kita kan akan memanggil Kementerian Perdagangan. Jadi protek apa yang bisa diberikan ke pengusaha kelapa sawit termasuk CPO dan termasuk pengusaha pengelola minyak ini Pak, yang sebagian besar ngambil bahan bakunya dari sawit ini. Jadi saya berharap Gimni terus GAPKI juga asosiasi
minyak AMNI itu. Ini itu juga nanti bicara bersama kepada Kementerian Perdagangan. Kita ini kan nggak bisa memprotek nanti pajak tinggi apa tinggi, nanti kan ada yang dirugikan juga oleh negara pendapatannya. Apakah nanti dengan pajak tinggi itu negara lain itu bisa dan nerima setinggi itu, terus dampak di dalam negerinya kayak apa? Itu kan harus dihitung semua gitu loh. Jadi saya berharap ini kesadaran semua pihak, antara pengusaha gabungan pengusaha kelapa sawit dan Gini juga AMI itu duduk bersama. Terus bagaimana cara penyelesaian ini? Kalau negara ini sudah mampu, dan ini duitnya kan bukan duit dari APBN juga, ini kan juga duit yang dibuat apa itu, mensubsidi, ini kan duit apa itu, petani kelapa sawit. Nggak tahu ini diterima petani kelapa sawit atau pengusaha yang besar-besar kan gitu Pak. Ini kan duitnya masyarakat juga, duitnya petani juga yang dibuat apa itu, mensubsidi ini. Nah ini kan mungkin nanti kalau petani kelapa sawit ini demo loh, duit kok dipakai ini, nanti kan juga rame juga. Dan saya berharap ini benar, hitung secara benar bagaimana gabungan pengusaha kelapa sawit dan Gini dan termasuk KPBN itu juga harus selaras lah dengan kepentingan nasional ini. Kita PTPN 3 ada ruginya, sampainya ke kita juga minta PMN. Jadi kan jangan kamu anggap kamu itu banyak diprotek oleh uang negara itu. Disinilah kita memutuskan ngegedok. Kemarin 6 miliar sama 6 triliun sama hampir 4,5 triliun. Kita gelontorin terus supaya PTPN 3 itu tidak bangkrut. Dan ini yang dibuat subsidi uang bapak-bapak ngelola kelapa sawit ini loh, bukan uang APBN kan gitu Pak. Bukan PTPN ya, PTPN juga ikut bayar mungkin kan, tapi ini uang masyarakat gitu loh. Jadi saya berharap Pak, protek yang diberikan kepada pemerintah untuk pengusaha kelapa sawit itu kan juga tinggi ya. Ini saling menyadari lah, jangan sampai duitnya bapak yang harusnya hak bapak juga dibuat memprotek untuk masyarakat gitu loh. Ini kan nggak adil buat petani sawit gitu loh. Jadi harapan saya Pak, duduk bersama, pemecahannya bagaimana supaya subsidi pemerintah ini bisa menentukan berapa yang diberikan. Jangan sampai hal-hal kayak begini dibuat momentum untuk keuntungan sesaat, dan masyarakat itu dirugikan. Kami sebagai anggota DPR RI berkewajibanlah melindungi pengusaha dan melindungi masyarakat konsumen kan gitu. Itu harapan kami Pak. Mudah-mudahan kami nanti bisa, Bapak bisa berkumpul kemungkinan di Kementerian Perdagangan atau ESDM ya, atau BPH Migas ini, uangnya ini yang punya Bapak ini di Kementerian Keuangan, bicara bersamalah biar masyarakat yang dulu mengumpulkan uang ini bisa kembali ke masyarakat petani. Jadi nanti kalau memang pemerintah itu berniat untuk mensubsidi masyarakat dalam ini ya diambilkan dari anggaran apa gitu. Jangan anggaran yang punya masyarakat tapi dianggarkan ke haknya yang ke orang lain. Jadi saya berharap ini Pak ya, protek-protek ini yang telah diberikan juga Bapak bisa memprotek kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia yang membutuhkan harga
minyak goreng yang wajar. Jadi 3 asosiasi, 4 pemasaran ini duduk bersama dengan Kementerian Keuangan dan Perdagangan bagaimana solusi yang terbaik, jangan sampai sesaat-sesaat aja. Terima kasih Ketua, itu aja dari saya, mudah-mudahan ya. Saya ralat dulu soal tadi